Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zahran Al-Labib Ramadan dengan NIM 230211001023. Saya dari kelas HKI 1, Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Hukum Keluarga Islam. Di sini saya akan memaparkan materi makalah saya untuk memenuhi tugas UAS, tugas video UAS dalam mata kuliah Qawaidul Fiqhiyah. Adapun dosen pengampunya yaitu Bapak Saiful Aziz. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan, memaparkan tentang makalah saya yaitu dengan judul Kaidah Fikih Cabang yang diperselisihkan oleh para ulama, yaitu kaidah 11 sampai kaidah yang ke-20. Baiklah, adapun kaidah ke-11 yaitu at-talaqur raj'i hal yaqta'un nikah aw la, yang mana artinya tolak raj'i itu apakah memutuskan nikah atau tidak. Dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat ulama. Pertama, ulama yang menganggap bahwa tolak raj'i memutuskan nikah atau memutuskan hubungan perkawinan. Adapun ulama yang kedua menganggap bahwa tolak raj'i tidak memutuskan nikah. Konsekuensinya terlihat, umpamanya ketika ada seorang laki-laki yang mentalak raj'i istrinya, tiba-tiba mantan suaminya meninggal dunia sebelum habis masa iddah istrinya. Menurut pendapat ulama yang pertama, istrinya tersebut tidak boleh ikut memandikan jenazah mantan suaminya itu karena nikahnya dianggap sudah putus. Menurut pendapat yang kedua, istrinya tersebut tidak boleh ikut serta memandikan jenazah suaminya sebab hubungan nikahnya dianggap belum putus. Jadi intinya seperti ini. Menurut pendapat ulama pertama itu bagaimanapun apabila dia masih tolak raj'i, maka dia tidak boleh untuk menyentuh atau sudah dianggap seperti bukan mahramnya lagi. Akan tapi menurut ulama yang kedua ini masih menganggap masih mahram karena itu masih tolak raj'i, yang mana itu kalau dia rujuk belum wajib untuk akad lagi. Adapun yang selanjutnya yaitu tentang kaidah yang ke-12 yaitu az-ziharu hal mughallabu fihi musyabahatul talaq atau musyabahatil yamin. Yang mana artinya zihar itu apakah dimenangkan atau dikuatkan serupa dengan talak ataukah serupa dengan sumpah. Dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat ulama. Adapun pendapat yang pertama, ulama yang menyerupakan zihar dengan talak. Yang ulama yang kedua, ulama yang menyerupakan zihar dengan sumpah. Konsekuensinya, kalau ada seseorang yang menzihar 4 istrinya dengan satu kalimat seperti kamu semua seperti punggung ibuku, maka menurut ulama pertama, apabila suami ingin kembali kepada istrinya, ia wajib membayar 4 kafarat karena diserupakan dengan talak. Menurut ulama kedua, cukup hanya membayar 1 kafarat yaitu kafarat sumpah karena diserupakan dengan sumpah selanjutnya. Apabila diserupakan dengan talak, maka boleh dengan lisan atau tulisan. Tetapi apabila diserupakan dengan sumpah, maka dengan lisan. Adapun kaidah yang ke-13 yaitu fardul kifayati hal yata'ayyinu bisyuru'i amla. Fardul kifayah yang sedang dikerjakan apakah menjadi fardhu ain atau tidak. Dalam hal ini terdapat pendapat ulama. Ulama yang pertama berpendapat ada yang menganggapnya tetap sebagai fardhu kifayah. Kedua, sebagian ulama ada yang menganggap sebagai fardhu ain. Konsekuensinya dapat dilihat dalam contoh sholat jenazah. Apabila sholat jenazah yang sedang dikerjakan itu dianggap fardhu ain, maka haram dibatalkan kalau sedang dikerjakan. Akan tetapi kalau sholat itu dianggap sebagai fardhu kifayah, maka tidak diharamkan atau tidak dibatalkan walaupun tidak diharamkan untuk dibatalkan walaupun sedang dikerjakan. Adapun kaidah yang ke-14 yaitu az-zailul aid hal huwa kalladzi lam yazal atau kalladzi lam yaud, yang mana artinya sesuatu yang telah hilang kemudian kembali lagi, apakah seperti yang tidak hilang ataukah bagian yang sesuatu yang tidak kembali sama dengan sesuatu yang baru. Dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat ulama. Ulama yang pertama mengatakan ada yang menganggap sebagai sesuatu yang tidak hilang. Kedua, ada ulama yang menganggap sebagai sesuatu yang baru. Konsekuensinya, umpamanya istri yang telah ditalak belum digauli suami, maka hilang kepemilikannya atas mahar. Apabila suaminya kembali, maka kembali pula kepemilikannya terhadap mahar, seperti mahar semula. Contoh lain,
harta yang pada akhir tahun perlu dizakati, kemudian hilang pada tengah tahun, yang kemudian kembali maka tetap pada akhir tahun dizakati, seperti tidak hilang. Pendapat kedua yang menganggap sebagaimana barang baru, seperti hakim yang gila atau hilang keahliannya, kemudian sembuh atau kembali atau kekuasaan hakimnya. Adapun selanjutnya yaitu tentang kaidah yang ke-15 yang berbunyi hal ibratu bil hali au bil mali. Artinya, apakah yang dipertimbangkan itu menurut keadaan atau menurut benda? Dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat ulama. Ulama yang pertama yang mengatakan bahwa yang dipertimbangkan adalah keadaannya. Adapun yang kedua, ulama yang mengatakan bahwa yang dipertimbangkan adalah suatu benda. Adapun konsekuensinya, kalau ada orang salat yang memakai baju pendek yang ketika ia berdiri auratnya tidak kelihatan, tetapi ketika ruku nanti auratnya pasti akan kelihatan, maka menurut pendapat pertama tidak sah salatnya karena keadaannya akan tampak aurat ketika ruku nanti. Sedangkan menurut pendapat kedua bahwa salat seseorang tersebut tidak sah sejak semula karena pakaian atau benda seperti itu. Jadi dalam kaidah ini ada ulama yang pertama menjelaskan bahwa orang yang sholat memakai baju pendek yang sekiranya dia itu bakal kelihatan ketika dia ruku atau sujud. Contohnya misalnya dia berbadan gemuk, akan tetapi dia memakai baju agak sempit, maka ketika dia berdiri itu memang tidak kelihatan, akan tetapi kalau dia ruku atau sujud maka itu akan kelihatan auratnya. Maka bagi ulama pertama itu jelasnya itu dia tetap sah, dia tidak sah, dia batal ketika auratnya kelihatan. Tapi kalau misalnya menurut ulama kedua, dia mengatakan bahwa apabila ada orang yang memakai baju seperti itu yang memang sekiranya dari awal bakal terlihat, maka dia memang sudah tidak sah dari awal. Emang sebelum dia sholat maka itu sudah tidak sah. Adapun kaidah yang selanjutnya yaitu kaidah yang ke-16 yang berbunyi idza batalal khusus hal yabqal umum, yang mana artinya apabila yang khusus telah batal, apakah yang umum masih tetap? Umpamanya ada orang yang sholat yang telah mengucap takbiratul ihram pada sholat yang belum masuk waktunya, maka batallah kekhususannya niat sholat wajib itu. Tetapi menurut pendapat yang kuat masih dianggap berlaku keumuman takbir itu untuk sholat. Berkaitan dengan hal ini perlu dikemukakan bahwa yang pertama disepakati tetap keumumannya. Umpamanya Iqbal mempunyai harta di luar daerah tempat kediamannya. Pada saat mengeluarkan zakat, harta yang ada di luar daerah itu juga telah dikeluarkan zakatnya. Kemudian ada informasi bahwa hartanya yang ada di luar daerah itu rusak disebabkan sesuatu. Maka zakat yang telah dikeluarkan Iqbal tersebut tetap sebagai sedekah tawatu atau sedekah sunnah. Jadi dalam hal ini apabila misalnya dia mengeluarkan untuk zakat, akan tetapi ada kabar bahwa harta yang dia mengeluarkan zakat mal misalnya. Akan tetapi ada kabar bahwa dalam zakat itu hartanya itu rusak atau tidak bisa dizakatkan karena banyak kerugian, maka itu bukan dianggap sebagai zakat tetapi dianggap sebagai sedekah tawatu atau sedekah sunnah. Adapun yang kedua, disepakati tidak ada keumumannya. Umpamanya seorang pedagang bernama Iqbal menjadi wakil dari temannya untuk menjalankan jual beli yang tidak sah. Menurut hukum, yang umum ikut batal bersama yang khusus. Dengan demikian, Iqbal tidak boleh menjalankan jual beli yang sah dengan alasan tidak mendapat izin dari teman-teman yang diwakilinya. Dia juga tidak boleh menjalankan jual beli yang tidak sah dengan alasan tidak mendapat izin dari teman-teman yang diwakilinya. Dia juga tidak boleh menjalankan jual beli yang tidak sah seperti keinginan teman-temannya karena hal itu dilarang oleh syariat. Jadi terkala Iqbal ingin menjual barang dari teman-temannya itu, dia boleh kalau misalnya dia ingin menjalankan dengan secara yang hal, cuman dia harus meminta daripada kesepakatan teman-temannya. Tapi berhubung teman-temannya tadi meminta untuk menjualnya dengan cara yang tidak sah, maka Iqbal tidak diperbolehkan untuk menjual hal itu karena barang itu dilarang karena cara jual beli itu dilarang oleh syariat. Adapun yang selanjutnya yaitu kaidah yang ke-17 yang mana berbunyi alhamlu hal yu'ta hukmul ma'lum awil majhul. Anak yang masih dalam kandungan apakah dihukumi seperti sesuatu yang telah diketahui atau sebagai sesuatu yang belum diketahui.
Dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat ulama. Yang pertama, ulama yang berpendapat dihukumi seperti sesuatu yang telah diketahui. Adapun yang kedua, ulama yang berpendapat dihukumi seperti sesuatu yang belum diketahui. Adapun konsekuensinya, seandainya Iqbal menjual seekor sapi yang sedang bunting, lalu mengatakan, saya jual induk sapi ini kepadamu, tetapi aku tidak menjual anak yang ada dalam perutnya. Ulama pertama menganggap sah, sedangkan ulama kedua menganggapnya tidak sah. Sama halnya jual beli sperma binatang, jual beli hewan dalam kandungan. Maka dalam kaidah yang ke-17 ini, apabila ada Iqbal, misalnya dia menjual seekor sapi, akan tetapi sapi ini dia punya anak dalam kandungannya, maka dia menjualnya dengan akad, saya menjual sapi ini tapi saya tidak menjual dengan janinnya. Maka dari bagi ulama pertama tidak sah jual belinya, karena dia karena ulama pertama menganggap bahwa jual beli yang pertama itu sah karena dia ada akadnya bahwa hanya menjual induknya. Akan tetapi ulama kedua mengatakan tidak sah karena jual beli ini dia langsung sepaket, seperti sepaket, karena janin dalam perut sapi itu yang ikut terjual atau ikut dibeli oleh orang ini. Maka seperti yang saya katakan tadi, sama halnya dengan jual beli sperma binatang, jual beli hewan, dan jual beli kandungan. Nah, yang selanjutnya yaitu kaidah yang ke-18, yaitu an-nadiru hal yalhaqu bijinsihi aw binaksihi. Hal yang jarang terjadi apakah dihubungkan dengan jenisnya atau dihubungkan dengan keadaan sendiri. Dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat ulama. Pertama, ulama yang mengatakan dihubungkan dengan jenisnya. Kedua, ulama yang mengatakan dihubungkan dengan keadaannya sendiri. Adapun konsekuensinya, apabila ada anggota badan seorang perempuan terputus, lalu anggota badan yang telah terpisah tersebut dipegang oleh seorang laki-laki, maka menurut ulama yang pertama dapat membatalkan wudhunya, sedangkan menurut pendapat ulama yang kedua tidak membatalkan wudhunya. Jadi seperti contoh tadi yang telah saya sebutkan, apabila ada seorang perempuan yang dia itu terputus daripada anggota badannya, kita anggap sebagai tangan. Maka apabila ada seseorang ajnabi, orang yang bukan mahramnya, memegang daripada anggota badan tersebut, maka bagi ulama yang pertama bagi ulama maka bagi ulama yang pertama itu dia tidak batal karena itu dianggap sebagai hal yang sudah terputus atau bukan anggota badan daripada seorang perempuan tadi. Akan tetapi bagi ulama yang kedua, dia mengatakan bahwa batal karena dia masih menganggap bahwa itu masih tetap anggota badan dari seorang perempuan tersebut. Jadi terkala ada seorang ajnabi laki-laki yang bukan mahramnya memegang tersebut, maka dia tidak boleh maka dia tidak boleh karena dia masih menganggap itu sebagai anggota badan dari perempuan tersebut. Adapun yang selanjutnya yaitu kaidah yang ke-19, yaitu al-qadiru 'alal yakin hal lahul ijtihad wal ahadu bidhanni, yang mana artinya orang yang mampu secara yakin apakah ia dibolehkan ijtihad dan mengambil perkiraan yang kuat. Dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat ulama. Pendapat ulama yang berpendapat dibolehkan berijtihad dan mengambil perkiraan yang kuat. Kedua, ulama yang berpendapat tidak dibolehkan berijtihad. Pemahaman dan konsekuensinya dapat dilihat dalam kasus sebagai berikut. Iqbal memiliki dua helai kain, yang satunya suci dan yang satunya terkena najis. Tetapi ketika najisnya telah kering, maka sulit untuk menentukan secara pasti mana yang suci dan mana yang najis. Sementara itu, Iqbal itu juga mempunyai kain lain yang sudah pasti suci, masih disimpan di lemari. Dalam menanggapi hal ini, ulama pertama membolehkan Iqbal berijtihad menentukan tentang dua kain yang masih diragukan itu untuk dipakai sholat. Ulama kedua tidak membolehkannya berijtihad, tapi wajib mengambil kain yang ada di lemari. Nah, dalam kaidah ini dijelaskan bahwa ada dua ulama yang berpendapat tentang kain yang terkena najis. Bagi ulama yang pertama itu masih memperbolehkan untuk ijtihad. Kalau seandainya memang dia yakin bahwa itu tidak lagi najis, maka boleh digunakan. Akan tetapi bagi ulama yang kedua itu dia tetap tidak boleh karena itu sudah terkena najis dan itu sudah ada penggantinya, maka wajib mengambil yang ada di lemari. Adapun kaidah yang selanjutnya yaitu kaidah yang ke-20, yang mana artinya al-mani'ut tari hal huwa kal muqarin, yang mana artinya penghalang yang datang kemudian apakah dia seperti bercampur dengan yang dihalangi atau tidak.
Dalam hal ini terjadi perbedaan ulama. Pertama, ulama yang berpendapat bahwa penghalang yang datang kemudian seperti bercampur. Atas dasar ini maka penambahan terhadap air mustakmal sehingga menjadi banyak hukumnya suci dan menyucikan. Sembuhnya perempuan istihadah ketika sedang sholat, hukum sholatnya batal. Murtadnya orang yang sedang ihramnya batal. Adanya niat maksiat dalam perjalanan taat, tidak ada hukum rukhsah. Kedua, ulama yang berpendapat bahwa halangan yang datang kemudian tidak seperti bercampur. Atas dasar ini maka datangnya air ketika sedang sholat orang tayamum, hukum sholatnya tidak batal. Melakukan maksiat di tengah perjalanan taat, hukumnya tetap ada rukhsah. Niat bergadang setelah membeli barang-barang yang semula tidak dimaksudkan untuk berdagang, hukumnya bahwa bagi pembeli barang kewajiban zakatnya tidak dihitung mulai dari waktu pembelian, tetapi mulai dari adanya niat begadang. Sekaitan dengan kaidah di atas perlu dikemukakan kaidah sebagai berikut. Yang tafiru fid dawami ma la yaghtafir fil ibtida. Yaghtafir fil ibtida artinya dapat diampuni pada kelanjutan, sesuatu yang tidak dapat diampuni pada permulaan. Umpamanya, menurut peraturan daerah rumah baru tidak boleh dibangun dalam jarak kurang 4 meter dari jalan raya, tetapi bagi rumah yang telah dibangun sebelum peraturan itu tidak boleh dibongkar walau kurang dari jarak dimaksud, karena peraturan saat itu belum ada. Kalaupun mau dibongkar maka harus dilakukan musyawarah dengan pemiliknya. Baiklah, demikian pemaparan makalah saya. Untuk tugas UAS video dari mata kuliah Qawaidul Fiqhiyah. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.